Ke Jakarta, Pak? Iyo, Kami ke Padang selalu pernah lah, Pak. haram hukumnya tuh, haram. Kalau kamu mengicu salah seorang. Beberapa tahun belakangan, industri film nasional mulai banyak mengangkat film-film dengan latar belakang Sumatera Barat ataupun unsur Minangkabau. Nah, pada tahun ini saja ada dua film yang berlatar belakang tentang Sumatera Barat, seperti film Buya Hamka dan yang terbaru adalah film Onde Mande. Proyek film persembahan Visinema ini sudah tayang sejak 22 Juni 2023. Nah, di sini siapa yang belum pernah nonton film Onde Mande? Buat yang belum nonton, silakan tonton dulu ya. Apalagi buat orang Minang, wajib nonton. Nah, kali ini kita bakal review tipis non spoiler film Onde Mande. Nah, buat yang penasaran, tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Nama sutradara Paul Agusta yang identik dengan film-film art house yang sering dicap sebagai film berat bernuansa eksperimental. Namun sebagai tanda cintanya kepada sang ayah yang telah berpulang beberapa tahun silam, Paul akhirnya mau membuat film non-eksperimental pertama yang bertajuk Onde Mande. Nah, Paul sendiri adalah anak dari seorang penyair Leon Agusta yang memang lahir dan tumbuh besar dalam suasana keluarga Minangkabau yang kental. Maka Onde Mande lahir dari perenungan tentang adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Secara garis besar, Onde Mande mengisahkan tentang kematian mendadak seorang warga lanjut usia yang bernama Angkuan yang diperankan oleh Musrah Dahrizal yang baru saja memenangkan hadiah undian sebesar 2 miliar rupiah. Kejadian ini sontak memicu para tetangga di desanya. Dalam menemukan cara untuk membuktikan bahwa Angkuan masih hidup agar mereka dapat mengklaim hadiah tersebut dalam rangka menghormati keinginan mulia dari Angkuan. Seperti yang sudah disinggung di atas, dengan alur penyisahan yang ditulis berdasarkan pengamatan langsung dari sang sutradara, tidak mengherankan jika Onde Mande terasa personal di banyak bagiannya. Di saat yang bersamaan, penuturan Paul Agusta yang lugas menjadikan kisah yang disampaikannya mampu menghasilkan sentuhan emosional dan hangat yang begitu universal. Tidak sulit ya untuk suka dan jatuh hati dengan presentasi cerita Onde Mande ini, karena sang sutradara memang begitu piawai dalam menyeimbangi elemen komedi dan drama yang hadir dalam lini masa penyisahan film ini. Unsur komedi yang kemudian memancing dan menghasilkan tawa para penonton tidak pernah terasa dipaksakan ya keberadaannya. Dan film ini pun sukses mengocok perut penonton yang hadir dengan beberapa scene dengan menggunakan bahasa Minang. Unsur komedi tadi mengalir secara alami berkat pengolahan serta pengarahan ritme cerita yang mumpuni dari Paul yang kemudian mendapat dukungan utuh dari penampilan para pemain film ini. Nah, hal ini juga yang membuat elemen drama serta komedi dalam penuturan Onde Mande tidak pernah terasa saling membayangi atau menutupi dan bahkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Meskipun menggunakan adat budaya maupun kehidupan suku Minang sebagai latar pengisahnya, Onde Mande tidak pernah hadir dengan kesan sebagai tontonan bagi segelintir kelompok atau orang Minang saja. Bisa banget ditonton oleh semua kalangan. Nah, dinamika keluarga yang diantarkan oleh Paul Agusta terasa relate dan akan dapat menyentuh sekaligus berbicara banyak kepada banyak orang. Semua konflik yang disajikan dalam film ini sudah tentu tak hanya relate dengan keluarga Minang saja, karena cukup berkaitan erat dengan permasalahan keluarga masa kini, yang anak-anaknya sudah banyak berkehendak sendiri untuk menentukan hidup masing-masing. Nah, dalam film ini menggunakan bahasa Minang hampir 90%. Penggunaan bahasa dan logat Minang di film ini pun juga cukup fasih, tidak kaku atau terdengar gado-gado, sehingga nyaman di telinga. Namun bagi penonton umum tidak usah khawatir ya. Selain bahasa Minang yang digunakan cukup umum dan sering terdengar dalam keseharian, film ini juga disertai terjemah dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan untuk dari segi cerita, film ini pun tidak berbelit-belit. Alurnya juga mudah dipahami dan pastinya tidak akan bikin teman ngantuk. Nah, tema yang diusung film ini juga relevan dengan kehidupan kita serta dapat menginspirasi penonton. Dan ada plot twist-nya juga loh. Nah, yang menariknya teman, sinematografi yang memukau menjadi nilai plus dalam film ini. Mata penonton akan dimanjakan dengan shoot-shoot indah dari Jorong Sigiran, Danau Meninjau hingga Kelo Ampe Pulampe Kabupaten Agam. Bahkan kuliner khas Minangkabau tak luput disajikan secara menggoda dalam film ini. Banyak banget loh ya ternyata
ternyata penonton yang ngiler dan penasaran dengan kuliner-kuliner yang disajikan dalam film ini setelah nonton film On Demand. Visinema berhasil menciptakan visual yang indah dan atmosfer yang menghanyutkan, membawa penonton terlibat secara emosional dalam setiap adegan. Jadi memang sudah seharusnya sebagai penikmat film, khususnya orang Minangkabau, menyempatkan diri untuk menikmati film ini ya. Karena film ini tidak hanya menghibur namun juga menginspirasi, dan kita memang butuh banyak film Indonesia seperti ini. Penyajian yang mantap, cerita yang mengena, dan memberikan pelajaran hidup untuk semua. Kita hanya bisa berharap ya agar semakin banyak keragaman budaya Indonesia yang diangkat ke dalam sebuah film, terutama budaya Minangkabau, ketimbang menyaksikan drama cinta bertema religi ataupun settingan luar negeri yang semakin basi untuk ditonton, atau film horor yang semakin tidak masuk akal. Wih, ya udah, buat yang belum nonton silakan tonton filmnya karena filmnya sebagus itu loh. Nah, itulah dia review film On Demand. Buat yang sudah nonton, gimana menurut pendapat teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Terus jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya ya. Jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar kita akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.